Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, hari ini saya akan membahas sebuah topik yang sangat penting dalam psikologi kognitif, yaitu tentang memori manusia. Nah, di sini yang pertama ada pendahuluan yang menjelaskan tentang definisi memori dalam psikologi. Apa itu memori? Secara sederhana, memori adalah kemampuan kita untuk menyimpan, mempertahankan, dan mengambil kembali informasi. Tanpa memori, kita tidak akan bisa belajar, mengingat pengalaman masa lalu, atau bahkan mengenali orang di sekitar kita. Nah, selanjutnya di sini ada hubungan antara memori dan kognitif. Jadi, memori tidak berdiri sendiri, melainkan berhubungan erat dengan berbagai aspek kognisi lainnya, seperti perhatian, persepsi, dan pemecahan masalah. Oleh karena itu, memahami memori sangat penting untuk memahami cara kita berpikir dan belajar. Selanjutnya, struktur memori. Untuk memahami bagaimana memori bekerja, mari kita lihat model 3 tahap memori. Memori yang pertama, memori sensorik. Memori ini adalah tahap pertama di mana informasi dari panca indera ditangkap dalam waktu yang sangat singkat. Misalnya, ketika Anda melihat sekilas lampu kilat atau mendengar suara klakson. Memori yang kedua adalah memori jangka pendek, di mana memori ini membahas informasi yang dianggap penting akan masuk ke memori jangka pendek, yang mampu menyimpan informasi dalam waktu sekitar 15-30 detik. Namun, kapasitasnya terbatas, yaitu sekitar 7 kurang lebih 2 item. Dan memori yang terakhir adalah memori jangka panjang. Memori ini membahas tentang informasi yang diulang dan dianggap penting akan disimpan dalam memori jangka panjang, yang dapat bertahan selama bertahun-tahun. Nah, selanjutnya ini adalah proses kerja memori. Bagaimana sebenarnya informasi diproses dalam otak kita? Di sini ada 3 tahap utama, di mana proses yang pertama ini adalah pengkodean atau disebut dengan encoding. Proses ini adalah tahap di mana informasi diubah menjadi bentuk yang bisa disimpan dalam memori. Misalnya, saat belajar, kita bisa menggunakan pengkodean visual atau disebut dengan gambar. Yang kedua, ini ada penyimpanan atau disebut dengan storage. Informasi yang telah dikodekan akan disimpan dalam otak. Jadi, penyimpanan ini lebih kuat terjadi jika informasi itu sering diulang atau dikaitkan dengan sesuatu yang sudah kita ketahui. Nah, yang terakhir ini ada pengambilan atau disebut dengan retrieval. Ini adalah proses ketika kita mengingat kembali informasi yang telah tersimpan. Misalnya, saat ujian, kita berusaha mengingat materi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, selanjutnya di sini ada model memori. Model memori ini terbagi menjadi 2 model, di mana model yang pertama ini adalah model Atkinson-Shiffrin. Jadi, model ini menjelaskan bagaimana informasi mengalir dari memori sensorik ke memori jangka pendek dan akhirnya ke memori panjang melalui proses pengulangan. Nah, yang kedua ini adalah model jaringan asosiatif. Teori ini menyatakan bahwa informasi dalam memori dihubungkan melalui asosiasi, seperti
Bagaimana konsep apel terkait dengan buah dan warnanya merah? Jadi, tentang apel tersebut adalah contoh dihubungkan melalui asosiasi. Yang dimaksud dengan asosiasi itu apa? Yakni perkumpulan orang yang memiliki kepentingan yang sama atau pertalian antara gagasan, ingatan, atau keinginan panca indera. Selanjutnya ini ada faktor-faktor yang mempengaruhi memori. Memori kita dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti misalnya yang pertama ini perhatian dan fokus. Jika kita tidak fokus saat belajar, informasi sulit disimpan. Dan yang kedua ini ada emosi. Peristiwa ini yang melibatkan emosi cenderung lebih mudah diingat. Yang ketiga ini ada stres dan kecemasan. Stres yang berlebihan juga bisa mengganggu daya ingat. Dan yang terakhir ini ada nutrisi dan tidur. Kurang tidur dapat menghambat proses penyimpanan memori. Selanjutnya, gangguan dan distorsi memori. Memori tidak selalu akurat. Ada beberapa gangguan yang bisa terjadi. Misalnya yang pertama di sini ada amnesia, yakni kehilangan ingatan sebagian atau keseluruhan, yang bersifat anterograde amnesia atau kesulitan mengingat hal baru. Dan ada juga retrograde amnesia, yakni kesulitan mengingat tentang memori masa lalu. Dan yang kedua di sini ada sindrom Alzheimer, yakni penyakit neurodegeneratif yang menyebabkan hilangnya memori secara bertahap. Nah, yang ketiga di sini ada distorsi memori dan efek sugesti. Ini membahas tentang ingatan bisa berubah karena sugesti atau informasi yang menyesatkan. Sedangkan yang terakhir ini ada falsi memori. Ini membahas tentang ingatan yang tidak akurat atau bahkan sepenuhnya salah, yang bisa terjadi karena sugesti atau manipulasi informasi. Selanjutnya, teknik peningkatan memori. Bagaimana kita bisa meningkatkan daya ingat kita? Di sini terbagi menjadi 4, yakni yang pertama ialah strategi mnemonik. Strategi ini menggunakan akronim atau visualisasi untuk membantu mengingat. Sedangkan yang kedua ini ada latihan kognitif. Ini bermain teka-teki atau belajar keterampilan baru. Dan yang ketiga ini ada chunking. Ini adalah mengelompokkan informasi dalam unit kecil agar lebih mudah diingat. Sedangkan yang terakhir di sini ada meditasi dan mindfulness. Ini adalah meningkatkan fokus dan konsentrasi kita. Nah, selanjutnya di sini ada memori dalam konteks pendidikan dan pembelajaran. Dalam dunia pendidikan, memahami cara kerja memori dapat membantu kita belajar lebih efektif. Di mana di sini ada beberapa strategi yang bisa diterapkan. Di mana yang pertama ini ada strategi belajar efektif, seperti teknik spaced repetition, yakni mengulang informasi secara berkala untuk memperkuat ingatan. Sedangkan yang kedua ini ada pengulangan dan latihan. Informasi yang sering digunakan lebih mudah diingat.
serta memperkuat informasi dalam jangka panjang. Dan yang terakhir ini ada cara mengatasi lupa, yakni caranya itu mengaitkan informasi baru dengan sesuatu yang sudah dikenal atau disebut dengan teknik asosiasi. Dan selanjutnya ini ada memori dalam konteks psikologi kognitif dan neuroscience. Memori juga dipengaruhi oleh struktur otak, seperti misalnya yang pertama ini ada hipokampus. Ini berperan dalam pembentukan memori jangka panjang. Dan yang kedua ini ada amigdalan. Ini menghubungkan emosi dalam memori. Dan yang ketiga ini ada konteks prefrontal. Ini membantu dalam mengambil keputusan dan memori kerja. Sedangkan yang terakhir ini ada neuroplastisitas. Ini kemampuan otak untuk beradaptasi dan membentuk koneksi baru. Nah, selanjutnya ini ada kesimpulan dan implikasi memori dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai kesimpulan, memori memainkan peran penting dalam kehidupan sehari-hari. Dengan memahami bagaimana memori bekerja dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, kita dapat mengembangkan strategi untuk meningkatkan daya ingat serta kinerja kognitif kita. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.